Shalom saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari ini, Tuhan telah menambah hidup kami satu hari ini lagi. Biarlah kami pergunakan dan mempersembahkan hidup hari ini kepada Tuhan, supaya hidup kami boleh bermanfaat. Terima kasih Tuhan kalau selama ini Tuhan menolong, membimbing, menguatkan, mengingatkan kami. Dan tidak henti-hentinya Tuhan, Engkau selalu memberikan firman-Mu kepada kami, supaya kami tetap kuat di dalam jalan Tuhan, supaya iman kami semakin teguh, supaya hidup kami Tuhan tetap di jalan-jalan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami, jikalau kami sering mendukacitakan Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Firman Tuhan berkata dalam kitab Matius 24 ayat 12-14. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau kita melihat beberapa hal ini, pertama tentang kedurhakaan dan kasih telah menjadi dingin. Jangan sampai kasih kita menjadi dingin karena kita kecewa, karena kita tidak mau ditegur, karena kita tidak mau dimarahi, tidak mau diluruskan. Kita akhirnya senang cuma dipuji, dimanja. Itulah kanak-kanak rohani. Walaupun mungkin pengetahuan kita, pelayanan kita semakin lama, kelihatannya kita dewasa, tapi sebenarnya kita masih kanak-kanak rohani. Sehingga makanan yang kita terima hanyalah susu, bukan makanan keras. Akhirnya kasih kita menjadi dingin. Dan akhirnya sama dengan orang yang durhaka. Kenapa saudara? Karena Tuhan tidak suka dengan kasih dingin. Dia katakan saudara bahwa siapa yang suam-suam kuku akan dimuntahkan dari Tuhan. Tetapi selanjutnya dikatakan tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan pada sudahannya itu artinya saudara bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap bertahan. Sebagai pelayan Tuhan, goncangan, masalah, digeser, dipindahkan, difitnah, dicaci, mungkin ditegur, tetap kita bertahan sampai pada kesudahannya. Sebagai jemaat juga sama, mau diberkati, mau tidak, mau dihargai, dihormati atau tidak saudara, ya tetap kita bertahan sampai pada kesudahannya. Mau kita punya masalah, tantangan, pergumulan, utang, kerugian, ataupun diberkati, kita tetap bertahan sampai pada kesudahan. Apa yang didapat oleh Ayub ketika dia bertahan dalam kesulitannya? Ternyata itu adalah sesuatu yang diizinkan Tuhan demi kebaikan. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia dan kita bahwa ini loh Ayub, walaupun ada masalah begitu besar, dia bertahan sampai pada kesudahannya. Dan apa yang didapat? Maka Ayub hidupnya sampai 3 keturunan dan keturunannya menjadi orang-orang perempuan tercantik dan dia menjadi lebih kaya dari yang dulu. Saudara, itu bukan iming-iming yang saya berikan, tetapi itu hasil ketika kita bertahan sampai pada kesudahannya. Tentunya bertahan sampai pada kesudahannya bukan contoh Ayub saja, tetapi seperti Stefanus. Ketika dia mempertahankan iman sampai dilempari batu sekalipun, dia tetap bertahan sampai akhirnya dia melihat Yesus siap menyambut dia. Dia berdiri di samping kanan Allah Bapa di surga, siap untuk menjemput, bertahan sampai pada kesudahannya. Kerap kali kita saudara dalam kesulitan kita nggak bertahan, apalagi dalam penganiayaan. Apa yang dialami oleh para murid-murid, para rasul itu contoh. Dan yang ketiga kita melihat saudara, yaitu ayat 14 dari Matius 24. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi Injil kerajaan surga diberitakan, bukan sekedar Injil. Karena ada Injil palsu. Bedanya apa Pak? Injil palsu sama Injil yang benar. Injil palsu itu berbicara tentang Yesus, tapi tidak bicara Yesus mati dan bangkit. Tidak bicara tentang Yesus sebagai Raja Damai yang mengajar kita hidup damai. Tetapi Injil itu cuma bicara saudara, ayo kita buka gereja atau pelayanan, tapi selalu pertengkaran, percekcokan, tidak ada damai. Saudara, atau berkata bahwa Yesus tidak mati atau tidak bangkit.
Dan terutama saudara, kerap kali Injil kerajaan surga, kita tidak mendirikan kerajaan bagi Tuhan di gereja kita, tapi kita mendirikan kerajaan kita. Ego kita yang menjadi raja, bukan Tuhan yang menjadi raja. Sebab itu dikatakan Injil kerajaan surga. Ayo mulai hari ini saudara, kita memberitakan Injil, bukan Injil yang palsu, saudara, bukan Injil ciptaan kita sendiri. Karena Paulus pernah berkata gitu, bahwa Injil itu ada yang memalsukannya. Sebab itu saudara, jangan lagi kita membaca firman tapi tidak membaca secara keseluruhan. Bahwa Yesus menderita demi dosa kita. Dan kita saudara itu telah ditebus. Dan kita perlu sangkal diri pikul salib. Tapi kalau Injil tidak bicara kita harus sangkal diri dan pikul salib, itu berarti saudara Injil itu telah dipalsukan. Walaupun bacanya sama, tapi disamarkan. Seperti iblis itu ketika mencobai Yesus, mencobai Adam dan Hawa, disamarkan sedikit. Sebab Injil itu kalau tidak ada penyangkalan diri dan pikul salib, apa artinya Injil? Orang kalau nyangkal diri itu berarti mau marah, enggak boleh. Tapi belajar untuk berdamai, mengampuni, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Kita tuh tahu bahwa kita harus yakin bahwa Yesus telah mati menderita bagi kita. Sehingga kita juga, saudara, mau memberikan hidup kita. Yaitu menyangkal diri, pikul salib, menderita bagi kebenaran, menderita karena Kristus, menderita karena penginjilan, bukan menderita sebagai penjahat. Bukan menderita karena kebodohan, tapi menderita karena bayar harga. Sebagai seorang penginjil, pelayan Tuhan, sebagai seorang jemaat, dia siap, saudara, untuk melawan dagingnya, egonya, supaya tidak di atas, tetapi Tuhan di atas. Itulah kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, kita berdoa. Jika saudara punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, baik pekerjaan, rumah tangga, kesehatan, baik itu karir, studi maupun perjodohan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena Tuhan lebih daripada sanggup, bahkan kita disebutkan lebih dari pemenang. Hanya lewati, bertahan sampai pada kesudahan. Dan jika engkau sakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Percayalah kuasa Tuhan masih nyata dan namanya di atas segala nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah sembuh sesuai dengan imanmu. Dan hari ini engkau diberkati, dibukakan jalan, ditolong Tuhan, ditopang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.